الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama thalabul ilmi, bisa bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana menuntut ilmu merupakan salah satu di antara ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah sekian lama kajian kita tidak diadakan, terkhusus pada hari Jumat malam Sabtu pada maghrib seperti ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini akan kita mulai atau akan kita lanjutkan, dan kita telah masuk pada pertemuan yang ke-58 ya, dari catatan saya. Bagian yang kelima masih terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih membahas terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian yang kelima. Setelah bagian yang pertama, kedua, dan juga ketiga dan keempat telah kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sampaikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang luar biasa. Saking luar biasanya, ketika itu kejadian ini viral di penduduk kota Mekah. Seluruh orang-orang Mekah membicarakan tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
setiap pembicaraan mereka, setiap perkumpulan mereka, semuanya membicarakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, karena ini adalah kejadian yang sangat luar biasa di masa itu, menjadi heboh. Kemudian terjadinya Isra dan Mi'raj juga merupakan alat untuk terpilihnya siapakah yang beriman kepada Nabi SAW dengan sebenar-benarnya iman, dan siapakah yang sebaliknya. Jadi dengan terjadinya Isra Mi'raj itu terkuak, terlihat, tersaring siapa yang benar-benar imannya jujur dan siapa yang tidak. Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, fartaddan nas, kebanyakan manusia ketika itu murtad, keluar dari Islam. Wa kanu amanu bihi wa saddaquh, padahal sebelum terjadinya Isra Mi'raj, mereka yang keluar dari Islam ini beriman kepada Rasulullah dan membenarkan Rasulullah. Tapi ketika terjadi Isra Mi'raj, guncang iman mereka, dan terbukti bahwa iman mereka tidak benar-benar jujur kepada Allah dan Rasulnya. Terkuak ya, siapa-siapa yang beriman dan siapa-siapa yang keluar dari imannya. Salah satu di antara orang yang benar-benar imannya kuat, terbukti akan kejujurannya, adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kejadian Isra Mi'raj juga salah satu bukti akan jujurnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kejadian tersebut, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi SAW. Setelah itu kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya, mendatangi Rasulullah untuk mencari beritanya, benar tidak Muhammad mengatakan demikian. Setelah itu dijadikanlah ucapan Nabi Muhammad SAW ini untuk senjata mengembalikan Abu Bakar kepada agama mereka. Maka datanglah mereka kepada Abu Bakar, kemudian mengatakan, lihat wahai Abu Bakar, temanmu itu, apakah dia sudah gila? Karena dia mengatakan bahwa semalam dia diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan ke langit yang ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh. Tujuan mereka adalah agar Abu Bakar mendengar kejadian tersebut, keluar dari agamanya Muhammad. Namun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Apakah benar yang mengatakan itu adalah Muhammad, sahabat saya sendiri? Dijawab sama orang-orang kafir, iya benar, Muhammad mengatakan demikian. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan suatu ucapan yang tidak pernah orang-orang kafir Quraisy duga. Apa ucapan Abu Bakar? La usaddiquhu fima ab'adu an dzalik. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau memang benar itu yang mengucapkan adalah Muhammad, saya akan benarkan dia sekalipun lebih mustahil daripada itu. Abu Bakar As-Siddiq, kalau hanya sekedar di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh, bagi saya itu hal yang sepele untuk membenarkannya.
itu mudah bagi Allah, dan saya akan benarkan andaikan Muhammad sahabat saya mengatakan lebih mustahil daripada itu. Misalnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, balik ke bumi hanya dengan sekejap mata. Maka Abu Bakar As-Siddiq akan membenarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti akan keimanan atau kejujuran imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantaslah gelar As-Siddiq disematkan kepada beliau setelah menyebut namanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, gelar itu muncul setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Abu Bakar As-Siddiq membenarkan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah di antara poin yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lama. Ya, dalam catatan saya adalah 13 Maret ya, 2020. Ya, Masya Allah sudah lama, 13 Maret. Jadi itu diantara poin yang terakhir kita sampaikan di catatan saya. Nanti kalau apa yang saya sampaikan sekarang ini mengulang, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan di bagian yang ke-58 atau pertemuan yang ke-58, bagian yang ke-5, masih terkait dengan Isra dan Mi'raj. Poin yang pertama, bahwa Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj itu dengan jasad dan juga ruhnya. Ya, dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan hanya sekedar jasadnya saja, misalnya kemudian rohnya masih di bumi, atau ruhnya saja yang ke langit sedangkan jasadnya masih ada di bumi misalnya. Tidak demikian. Tapi Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah secara jasad dan ruh. Semuanya berangkat ke langit. Ya, semuanya berangkat ke langit. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama. Seluruh atau mayoritas ulama sepakat bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Walaupun ada segelintir kecil dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa hanya ruhnya yang Isra dan Mi'raj. Tapi pendapat yang paling kuat, dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, adalah jasad dan ruh. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan abdihi, ya, bi abdihi, dengan hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Perhatikan kata bi abdihi ini yang dijadikan oleh para ulama sandaran dan dalil bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruh, bukan salah satu dari keduanya. Entah itu cuma jasadnya saja atau ruhnya saja, tidak, tapi dua-duanya. Ya, sadar sebagaimana ya sadarnya kita, bukan mimpi dan sebagainya. Jadi beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasad dan juga ruh. Kata abdihi, kata para ulama, maksudnya adalah jasad dan ruh. Ya.
bukan salah satunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, segala puji hanya milik Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hamba di sini kata abdi itu jasad dan ruh. Dan itu sebagaimana dalil-dalil yang lain. Kata abdun itu ya jasad dan ruh. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan idza qamal abdu, ya, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri untuk sholat. Kalau ada seorang hamba berdiri untuk sholat, ya, di situ ada kata al-abdu, hamba. Kira-kira yang sholat ini cuma jasadnya tapi ruhnya gentayangan, atau cuma ruhnya saja sedangkan jasadnya sedang tidur? Pasti dalam pikiran kita yang namanya abdu ya sudah jasad kita ini dan juga ruhnya, ya. Bukan yang dimaksud dengan abdu adalah jasadnya tidur, ruhnya yang sholat. Ya, ini nggak mungkin. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat tidak mungkin kalau ada orang yang mengeklaim dia ada di Sukoharjo sedangkan Jumatannya ada di Arab Saudi. Itu nggak mungkin, ya. Kecuali kalau dia bukan hamba, ya. Tapi kalau dia masih mengaku sebagai hamba, maka ketika jasadnya ada di Sukoharjo, nggak mungkin rohnya kemudian Jumatan di Arab Saudi. Ya. Dari mana? Ya. Nggak bisa. Jadi kata al-abdu maksudnya adalah jasad dan ruh. Apabila seorang hamba berdiri untuk sholat, maka berarti ya jasad dan ruhnya. Nggak mungkin jasadnya yang berdiri, ruhnya gentayangan kemana-mana. Ya. Nggak bisa. Kalau bisa demikian, orang yang meninggal di kuburan dia masih bisa sholat, ya. Entah jamaah dibuka pintunya kemudian keluar ke aswada sholat pakai pocong misalnya, ya. Andaikan bisa, tapi nggak mungkin. Karena apa? Jasad dan rohnya sudah berpencar ketika itu, ya. Maka kata abdihi dalam ayat pertama dari surat Al-Isra maksudnya adalah secara jasad dan juga secara ruh. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat, Rasulullah berisra dan mi'raj. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini juga diperkuat dengan perkataan para ulama dan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Kemudian ulama-ulama yang lain juga demikian. Ya, ini poin yang pertama, bahwa jasad dan ruhnya Nabi SAW kedua-duanya Isra dan Mi'raj ketika itu. Poin yang selanjutnya, yang kedua, Nabi SAW mengalami dibelah dadanya oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Jadi Nabi SAW dadanya dibelah, kemudian diambil, ya, hatinya, kemudian dibersihkan, dibilas dengan air Zam-Zam, kemudian dihilangkan bagian hati yang rusak atau yang di situ ada kedengkian misalnya atau ada apa, semuanya diambil. Bagian dari syaitan yang bisa mengganggunya diambil, dibersihkan oleh malaikat Jibril, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad SAW, kemudian kembali dijahit. Dan itu terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil, ketika dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, ya, ibu susunya Rasulullah SAW. Jadi ketika bermain-main dengan teman-teman sebayanya,
datanglah malaikat Jibril, kemudian memegang Nabi Muhammad, kemudian dijatuhkan, ya, ditidurkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya atau hatinya, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Bagian yang dimana setan bisa masuk ke situ diambil, dibersihkan, kemudian dibilas dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh Nabi Muhammad, kemudian dijahit kembali. Anak-anak seusia beliau ketika itu yang ikut bermain dengan Nabi Muhammad SAW berlarian. Ya, namanya anak kecil, ada temannya ditangkap, dibelah dadanya, mereka takut. Mereka lari, datang kepada Halimah Sa'diyah, kemudian mengatakan Muhammad telah dibunuh. Ya, Muhammad telah dibunuh karena mereka melihat dadanya Nabi Muhammad dibelah. Kemudian Halimah pun dengan cemas mendatangi tempat kejadian tersebut dan mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pucat ketika itu. Ya, mungkin karena masih kecil, takut dan sebagainya, pucat. Ya. Tapi ternyata ya beliau masih hidup. Dan kata Anas bin Malik, aku melihat di dada beliau masih ada bekas jahitan. Ya, masih ada bekas jahitan. Ya, ini kejadian yang pertama, dibelahnya dada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kejadian yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ketika akan Isra Mi'raj. Yaitu ketika Nabi SAW sedang tiduran, tiba-tiba atapnya Rasulullah terbelah. Ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril masuk ke dalam rumah beliau dan langsung membelah dadanya Nabi Muhammad SAW seperti ketika kecil. Ya. Diambil dalamnya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian kembali dimasukkan ke dalam tubuh beliau. Kemudian dibawakan buraq, ya, kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW untuk Isra, ya, perjalanan dari Mekah ke Palestina. Yang sudah pernah kita sampaikan bahwa buraq atau kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW ketika itu, satu langkahnya itu sejauh mata memandang, ya, sehingga sangat cepat sekali buraq ini bisa sampai ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Rasulullah menunggangi buraq tersebut, kemudian pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau mengikat buraq ini karena bentuknya adalah binatang, dia di suatu tempat di mana para nabi selalu mengikat kendaraan mereka di sana, tunggangan mereka di sana. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat, ya. Kemudian keluar, kemudian pergi ke atas langit bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini kejadian yang kedua. Jadi Rasulullah dibelah dadanya ketika akan Isra dan Mi'raj, dan yang kedua ketika masih kecil. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin yang ketiga, mungkin timbul pertanyaan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ketika berada di Baitul Maqdis. Dalam kisah tadi disebutkan Rasulullah masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Mungkin akan timbul pertanyaan, sholat apa ini? Ya. Padahal kewajiban sholat baru ada setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ya. Karena salah satu syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Lalu sholat apa ini? Para ulama membahasnya, kemudian mereka memiliki 2 pendapat, atau ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Ada yang mengatakan itu adalah sholat sunnah. Ya, ada yang mengatakan itu adalah sholat sunnah. Ada pula yang mengatakan bukan, itu sholat wajib. Ya, itu adalah sholat wajib. Kalau ini sholat wajib, lalu sholat apa? Padahal Rasulullah belum Isra Mi'raj, baru sampai ke Baitul Maqdis, belum mendapatkan syariat sholat ketika itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini pun juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat itu sholat wajib subuh, ada juga yang mengatakan itu sholat wajib isya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa pertama, syariat sholat itu sudah dikenal sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang poin penting yang ingin kita sampaikan. Ya. Kita keluar dari silang pendapat di atas. Sholat apakah yang dilakukan oleh Rasulullah, apakah wajib, apakah sunnah? Kalau wajib, apakah sholat isya atau sholat subuh? Ya. Kita keluar dari sana. Kita petik pelajaran yang lain, bahwa yang pertama, bukan kewajiban, syariat sholat itu sudah dikenal sejak sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun sudah sholat. Ya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat sholat. Di antara dalilnya adalah dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Ketika Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik ketika itu, belum masuk Islam. Beliau mendatangi atau bertemu dengan Raja Heraklius. Kemudian dalam dialognya mereka, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian kepada kalian? Jawabnya Abu Sufyan, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang diserukan Muhammad adalah sembahlah Allah saja dan jangan melakukan kesyirikan. Kata Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan ketika itu masih musyrik. Tapi ketika ditanya oleh Heraklius tentang bagaimana dakwahnya Muhammad, apa yang diperintahkan dia kepada kalian, Abu Sufyan mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dia mengatakan sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan perkataan nenek-nenek moyang kalian yang tidak benar. Tinggalkan. Kemudian wa ya'muruna bis-shalah, dia pun memerintahkan kepada kami supaya kami ini sholat. Ya. Padahal ketika itu belum terjadi Isra Mi'raj. Tapi ternyata Nabi sudah memerintahkan ya untuk sholat ketika itu. Wazakah, kemudian zakat, wasidqi, berkata jujur, ya, dan yang lainnya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa sebelum Isra Mi'raj pun sholat itu sudah dikenal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua, Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Ya, Nabi Ismail alaihissalam, beliau hidup sebelum Nabi SAW ada. Ya. Dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah di dalam kitab itu kisahnya Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Karena sesungguhnya Ismail adalah contoh seseorang yang dia sadiqal wa'di, benar janjinya, selalu menepati janjinya, dan dia adalah rasulan nabiyya, seorang nabi dan juga seorang rasul.
Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan Ismail adalah seseorang yang memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lihat di ayat yang ke-55 dari surat Maryam, Allah mengkisahkan tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk salat. Ya. Dan ini memang kewajiban sebagai seorang suami kepala rumah tangga. Ya. Ketika dia melihat keluarganya, entah istri atau anak yang seharusnya dia sudah sholat tapi belum sholat misalnya, kita perintahkan dia untuk sholat. Ya. Kita suruh dia untuk apa? Sholat. Dan itu kita mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam juga mengerjakan sholat. Nabi Daud alaihissalam juga mengerjakan sholat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihissalam. Sebaik-baik solat atau solat yang paling Allah cintai adalah solatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Solatnya Nabi Daud alaihissalam itu solat yang paling Allah cintai. Kalau dijelaskan oleh para ulama, solatnya Nabi Daud adalah sepertiga pertama beliau tidur, ya, atau menghidupkan solatnya. Kemudian sepertiga kedua beliau istirahat sebentar, kemudian bangun lagi untuk sholat. Seperti itu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jadi tidur, bangun sholat, tidur lagi, bangun sholat sampai menjelang subuh, atau bahkan sampai seterusnya. Demikian. Ya. Sehingga itu menjadi sholat yang paling Allah cintai. Ya. Kalau kita sekali tidur, ya bablas. Ya. Terkadang sampai subuh baru bangun. Ya. Atau bahkan habis subuh juga tidur lagi, menjelang duhur baru bangun kan. Tapi Nabi Daud alaihissalam tidur sebentar, bangun, kemudian sholat yang lama. Setelah itu tidur lagi, istirahat sebentar, bangun lagi, kemudian sholat. Demikianlah Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbus siyami ilallah siyami Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai tentunya setelah Ramadan adalah puasa Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud alaihissalam ya sehari puasa, sehari tidak. Kalau kita setahun tidak puasa, sebulan puasa. Ya, itu kalau nggak terpaksa. Ya, setelah itu nunggu lagi, ya lama sampai Ramadan lagi. Demikian. Tapi apa? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Intinya ternyata Nabi Daud juga melakukan sholat. Padahal beliau hidup sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalil yang keempat, bahwa para nabi terdahulu juga sudah mengenal salat adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 39. Ketika Nabi Zakaria berada di tempat khususnya beliau, mihrab namanya. Kata Allah mengkisahkan Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Nabi Zakaria da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Karena Nabi Zakaria ini salah satu nabi yang diuji oleh Allah lama tidak mendapatkan keturunan. Ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya meniru para nabi terdahulu. Ada yang Allah karuniakan kepada para nabi terdahulu, semua anaknya perempuan. Dan di kita pun ada yang memiliki anak semuanya perempuan.
Demikian pula di kalangan para nabi ada yang semua anaknya laki-laki, dan di kalangan kita pun juga ada yang memiliki anak semuanya laki-laki. Di kalangan para nabi ada pula yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Di kalangan kita pun ada anak laki-laki dan perempuan memiliki. Di kalangan para nabi ada pula yang Allah uji tidak mendapatkan keturunan. Dan di kita pun juga ada demikian. Demikian pula di kalangan para nabi ada yang Allah beri keturunan tapi lama. Di kalangan kita pun demikian. Di kalangan para nabi ada yang diuji oleh anaknya atau dengan anaknya. Kita pun jamaah yang dirahmati Allah akan diuji juga dengan anak-anak kita. Ya. Salah satu yang mungkin kita sadari, mungkin seharusnya sudah sadar sejak lama, tapi baru sadar ketika KPM online ini. Wong tuane mumet. Ya. Padahal sing sekolah anake sing mumet wong tuane. HP-ne nggo barengan, ya. Terkadang rebutan karo anake alasane nggo KPM kan gitu. Wong tuane nggo kerja mumet. Enggak tahu hitung-hitungan kon ngitung kan gitu. Ya. Ini salah satu di antara ujiannya, dan itu ujian masih ringan. Ya. Tapi ujian-ujian yang lain banyak. Di kalangan para nabi pun demikian. Mereka diuji dengan anaknya, maka umat-umat setelah itu pun mereka juga akan diuji oleh anaknya. Nah, Nabi Zakaria termasuk nabi yang lama tidak memiliki keturunan, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah. Ya, beliau pun berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengarkan doa. Ya. Dan itu terus dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. Maka kalau kemudian kita ingin mengambil doa beliau ini untuk doa-doa kita, silahkan. Ya. Nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38 kalau untuk doanya. Jadi kita berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, itu yang diambil, jangan sampai dari hunalika da'a Zakaria rabbah, jangan, itu ayat tambahan ya. Jadi yang kalau kita mau berdoa cukup Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Maka di ayat yang ke-38 fanadatul malaikah, malaikat pun kemudian memanggil Nabi Zakaria. Ya, dipanggil, ingin diberi kabar gembira. Ingat, memang ayat 38 sama 39 itu dekat ya. Tapi bukan menunjukkan bahwa sekali doa langsung diijabahi ya. Tidak demikian. Ini cuma sekedar urutan ayat saja. Setelah 38 ya 39. Jangan-jangan loh, itu Nabi Zakaria sekali doa langsung fanadatul malaikah, malaikat langsung memanggilnya, ingin diberi kabar gembira. Tidak. Nabi Zakaria memberikan pelajaran kepada kita tentang menanti buah hati dengan kesabaran dan doa. Ya. Selain usaha tentunya, ya, nggak mungkin doa terus ya nggak ngapa-ngapain sama istrinya kan ya rugi. Ya, doa terus tapi sama istrinya meneng-menengan kan nggak ngapain. Ya ini nggak ada gunanya. Berdoa tapi tetap kemudian apa? Berusaha. Tapi doanya tidak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan bertahun-tahun. Ya. Berdoa kepada Allah meminta keturunan. Maka apa kata Allah? Fanadatul malaikah. Maka malaikat pun memanggil Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan ketika itu Nabi Zakaria sedang berada di mihrabnya dalam keadaan berdiri salat. Ini ya, Nabi Zakaria pun menegakkan apa? Salat. Jadi poin yang kita ambil dari solatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj adalah bahwa syariat solat itu sudah dikenal sebelum Isra Mi'raj. Bahkan di kalangan para nabi terdahulu sudah ada syariat solat. Namun solatnya mereka bagaimana, ini hanya Allah yang tahu. Karena bisa jadi solat mereka hanya berdiri dan berdiri saja, nggak ada pakai rukuk, nggak pakai sujud, itu bisa jadi. Karena syariat setiap nabi itu berbeda-beda. Bahkan sholatnya Rasulullah di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa
Di Palestina ketika itu, yang 2 rakaat sebelum naik ke langit itu bisa jadi juga sholatnya sebelum seperti kita ini. Ya. Karena ketika itu syariat sholat belum diberikan, tapi sudah ada, belum diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Maka bagaimana sholatnya para nabi terdahulu, bahkan bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj, itu hanya Allah yang tahu. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu karena ijtihad beliau, ya, beliau sholatnya memilih sendiri seperti ini gitu, misalnya cuma berdiri saja, maka sekarang syariat sholat sudah ada. Maka sholat yang cukup berdiri tidak sah lagi, harus ada ruku', harus ada sujud, diawali dari takbiratul ihram dan sebagainya, ada doa-doanya sebagaimana yang kita laksanakan. Ya. Jadi kalau memang dahulu Rasulullah sholatnya ya sesuai dengan keinginan Rasulullah saja sholatnya bagaimana, karena sudah diberikan keluasan oleh Allah. Jika memang demikian, maka sholatnya Rasulullah sekarang telah diganti sebagaimana yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin yang selanjutnya dari pelajaran kita malam hari ini adalah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Yang pertama, yakni 3 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya. 3 tahun Rasul diangkat menjadi nabi, baru ketemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ketika itu malaikat Jibril sedang berada di antara langit dan bumi. Ya. Jadi langit sama bumi, nah di tengah-tengah itu malaikat Jibril. Dan ketika itu beliau sambil membentangkan 600 sayap yang beliau miliki dan menutupi seluruh cakrawala. Jadi dunia ini ketutupan dengan sayapnya beliau. 600 sayap. Ya, yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan itu dalam bentuk aslinya. Apa reaksi Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril itu? Beliau gemeteran, takut, dan itu wajar sebagai manusiawi melihat makhluk yang besar seperti itu kemudian masuk ke dalam rumah. Kemudian keluar lagi, lihat lagi, ya. Jadi wedi-wedi gelem gitu ya, takut-takut mau gitu karena pengen melihat malaikat Jibril. Dan itu wajar, wedi dengan ya sebesar makhluk seperti itu wajar. Ini Rasulullah, tingkatannya adalah nabi dan rasul yang terbaik. Nah, lah kok muncul orang-orang sekarang manggil malaikat dalam pengobatannya. Malaikat Jibril diceluk, dipanggil, malaikat-malaikat semuanya suruh kumpul. Ini dari mana? Kok yuk sangar men gitu loh. Padahal Rasulullah melihat malaikat Jibril itu apa? Takut, gemeteran. Itu baru malaikat Jibril, belum ditambah malaikat yang lain walaupun lebih kecil daripada malaikat Jibril misalnya. Ya. Lah ini kok bisa manggil malaikat Jibril, ayo malaikat sini, nabi-nabi yo dipanggil, ya, suruh ngobatin pasiennya. Lah sopo kowe? Kok bisa-bisanya gitu. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Sekelas Rasul, sekelas Nabi demikian ketika melihat malaikat Jibril. Ya. Lah kok dia bisa manggil, nyuruh pergi seenaknya misalnya lah. Ya, ini tentu apa? Tidak benar. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara singkat poinnya bahwa ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat 3 sungai. Pertama sungai Nil, kemudian sungai Eufrat, ya, Eufrat, kemudian sungai Al-Kautsar. Walaupun disebutkan beliau melihat 4 sungai, ya, tapi beliau minimal melihat 3 sungai. Sungai Nil, sungai Eufrat, kemudian sungai Al-Kautsar. 2 sungai pertama seperti sungai yang ada di dunia, ya. Kita mengenal sungai Nil yang ada di India, kita juga mengenal sungai Eufrat.
Adapun sungai Al-Kautsar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar, adalah sungai yang memang Allah ciptakan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Ya. Dan juga umatnya. Siapa yang minum dari sungai tersebut, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Nanti bisa dilihat dalam surat At-Tur ayat 4 sampai 6. Surat At-Tur. Ya, Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur, wal Baitil Ma'mur. Dan demi Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur adalah suatu tempat atau bangunan yang sangat mulia yang berada di langit ketujuh. Ya, bukan yang ada di Sukoharjo. Kalau yang di Sukoharjo Masjid Baitul Ma'mur. Ya, tapi kalau yang di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur tanpa masjid. Ya. Jadi di langit ketujuh itu nanti akan ada bangunan yang mulia namanya Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit. Ya. Yaitu para malaikat. Kalau kita, Ka'bahnya adalah atau kiblatnya adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Setiap tahun hajinya kita ke sana. Atau kalau mau umrah juga bisa ke sana. Tapi untuk di langit ketujuh, ya, Ka'bahnya penduduk langit adalah Baitul Ma'mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat Baitul Ma'mur, beliau datang ke sana kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Rasulullah ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersender ke Baitul Ma'mur di bangunannya. Ya. Dan disebutkan bahwa itu adalah, kata Al-Hafidh ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu adalah balasan bagi Nabi Ibrahim yang telah membangun Baitullah Ka'bah yang ada di dunia. Maka balasan dia adalah menikmati Baitul Ma'mur yang ada di langit. Ya, bersender. Kemudian Rasulullah datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian mengucapkan salam, kemudian diterima dan dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah melihat bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Ketika beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini wahai malaikat Jibril?" "Hadzal Baitul Ma'mur." Ini adalah Baitul Ma'mur wahai Muhammad. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setiap hari. Ya. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Dan setiap kali malaikat yang sebanyak 70.000 itu masuk, kemudian mereka keluar, tidak akan kembali lagi ke situ sampai hari kiamat. Ya. Jadi setiap hari datang 70 malaikat sholat di dalam Baitul Ma'mur. Kemudian ketika mereka sudah keluar, tidak akan mungkin mereka akan balik lagi. Berarti setiap hari ganti malaikat yang baru terus sebanyak 70.000 malaikat. Berarti malaikat itu tidak cuma 10. Ya. Malaikat itu banyak. Bahkan di Baitul Ma'mur saja setiap hari 70.000 malaikat. Luar biasa. Sampai apa? Hari kiamat tidak akan pernah yang sudah masuk lagi. Jadi nggak mungkin double. Ya. Setiap hari ganti malaikat-malaikat yang baru. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dapat kita sampaikan, apakah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung? Maka para ulama mereka mengatakan bahwa
ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah tidak melihat Allah secara langsung. Ya. Tidak melihat Allah secara langsung. Dan itu dikuatkan dengan pernyataannya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, "Ya ummah, wahai ibuku Aisyah, ya, apakah ketika Isra Mi'raj Nabi SAW melihat Allah secara langsung?" Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Buluku merinding mendengar apa yang engkau tanyakan. Ketahuilah, apabila seseorang bercerita kepadamu dan mengatakan kepadamu bahwasanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah secara langsung, maka berarti dia telah berdusta." Ya. Berarti ngapusi. Itu kata Aisyah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah secara langsung, dia telah berdusta. Menunjukkan bahwa memang ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena melihat Allah adalah kenikmatan paling besar nanti yang ada di surga. Selain kenikmatan-kenikmatan yang lain, tapi yang paling besar itu kita bisa melihat wajahnya langsung, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Isra Mi'raj Nabi belum melihat Allah secara langsung, dan ini adalah pendapat para ulama, wallahu taala a'lam bishawab. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa kembali, bisa duduk untuk meneruskan kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.